Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renansis dari kelas Manajemen Pemasaran ingin menjelaskan tentang jurnal UMKM melalui digitalitas teknologi dan integrasi akses permodalan. Nah, UMKM ini sangat berperan penting dan besar untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar dalam pendapatan di daerah dan pendapatan di negara Indonesia. Nah, jadi UMKM itu adalah suatu usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, di era digitalitas saat ini, UMKM seharusnya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahanya, baik dari segi produksi maupun dari segi pemasaran. Kondisi UMKM saat ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sehingga UMKM tersebut tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk melakukan permasalahan ini diperlukan peningkatan jejaring bisnis dan akses permodalan untuk UMKM. Salah satu upayanya yaitu program pendampingan pengembangan UMKM melalui digitalitas teknologi dan integrasi akses permodalan. Tujuan program kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk, distribusi barang, serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi ini. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama itu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap penggunaan teknologi di era revolusi industri dalam persaingan bisnis yang mereka jalani dengan target 10 UMKM dengan tolak ukur kesadaran pentingnya penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan teknik pemasaran produk UMKM melalui media elektronik oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih dengan target 10 UMKM dengan tolak ukur mampu memasarkan produk secara online. Yang ketiga yaitu meningkatkan jaringan distribusi barang hasil produksi di Desa Sindangkasih dengan target 10 UMKM dengan tolak ukur mampu memperluas jaringan pemasaran produk. Yang keempat yaitu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM di Desa Sindangkasih dengan target 10 UMKM dengan tolak ukur mampu mengakses permodalan baik dari bank maupun non-bank. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu nomor 1 dengan materi kewirausahaan dengan kondisi awal belum memahami makna kewirausahaan dan pentingnya mempelajari manajemen kewirausahaan. Terus belum memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan. Terus belum dapat membedakan antara pedagang dan entrepreneur. Belum dapat memisahkan antara biaya produksi dengan pengeluaran rumah tangga. Terus belum dapat memahami bidang usaha yang sedang dilakukan saat ini
Terus belum termotivasi untuk memajukan usaha yang ada saat ini. Pada saat pendampingan diberikan pemahaman tentang kewirausahaan, terus diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip seorang entrepreneur, terus diberikan motivasi untuk mengembangkan usaha yang sudah ada saat ini, terus diberikan contoh-contoh pengusaha kecil yang ada di sekitarnya yang sudah berhasil berkembang, terus diberikan arahan untuk dapat memisahkan pengeluaran usaha dengan pengeluaran rumah tangga, terus diberikan metode lain dan kiat-kiat dalam menjalankan usaha agar lebih berkembang. Setelah pendampingan, yaitu memahami makna dari kewirausahaan dan pentingnya mempelajari kewirausahaan. Terus memberi prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, terus dapat membedakan antara pedagang dan entrepreneur, terus dapat memisahkan biaya produksi dan biaya rumah tangga, dan yang terakhir yaitu dapat memahami bidang usaha yang sedang dilakukan saat ini dan termotivasi untuk memajukan usaha yang dilakukan saat ini. Yang kedua yaitu tentang materi, peluang, dan kendala bisnis UMKM. Dengan kondisi awal yaitu belum memahami kendala-kendala yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan, belum dapat menjelaskan tantangan dan peluang yang ada dalam usaha yang dijalankan, dan belum dapat memahami struktur usaha yang dijalankan. Pada saat pendampingan diberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan usaha, diberikan penjelasan tentang peluang yang bisa diraih dari usaha tersebut, diberikan pemahaman tentang pengelolaan usaha, dan diberikan contoh pengelolaan usaha yang baik dari usaha kecil yang berkembang di sekitarnya. Dan setelah pendampingan yaitu memahami kendala-kendala yang dapat timbul dari kegiatan usaha, terus memahami tentang peluang usaha, terus memahami struktur usaha yang dijalankan saat ini, dan memahami pengelolaan usaha yang baik. Yang ketiga yaitu permodalan UMKM. Dengan kondisi awal, kesulitan menentukan jumlah modal yang dibutuhkan saat menjalankan usaha, terus kesulitan mendapatkan akses permodalan, terus kesulitan dalam menentukan penggunaan modal untuk usaha, terus kesulitan dalam mengelola modal yang ada saat ini. Pada saat pendampingan yaitu diberikan pemahaman tentang jenis permodalan yang dapat diakses oleh pelaku usaha, terus diberikan motivasi dan pemahaman tentang modal usaha dan penggunaannya secara efektif. Diberikan pengetahuan dalam mengelola modal usaha sebagai upaya pengembangan usaha, dan diberikan contoh penggunaan modal usaha dari beberapa usaha kecil yang sudah berkembang saat ini. Setelah pendampingan dapat memahami tentang jenis-jenis permodalan yang dapat diakses untuk modal usahanya, terus memahami pentingnya modal usaha yang digunakan hanya untuk kegiatan produksi bukan konsumsi, memahami pengelolaan modal berusaha agar tidak terjebak dalam hutang yang berlebihan, dan memahami bahwa modal usaha tidak dapat
dari hutang, tapi juga bisa dengan cara kerjasama dengan mencari investor. Yang keempat itu perencanaan keuangan. Dengan kondisi awal belum memahami fungsi perencanaan keuangan, belum mengetahui proses perencanaan keuangan, belum memahami komponen biaya yang masuk ke modal awal usaha, sudah mengenal penentuan HPP, belum bisa menentukan margin usaha, belum bisa menentukan break even point, yaitu titik impas usaha, dan belum bisa memproyeksikan periode saat pendampingan, yaitu memperkenalkan konsep-konsep dasar perencanaan keuangan, memberi pemahaman tentang fungsi perencanaan keuangan, menentukan biaya modal terdiri dari biaya investasi yang digunakan untuk proses produksi dan biaya produksi dan tidak langsung dikeluarkan untuk proses produksi. Terus penentuan margin usaha, terus cara menghitung break point, dan cara menghitung proyeksi laba. Setelah pendampingan, dapat memahami fungsi perencanaan keuangan untuk menentukan target jangka panjang dan jangka pendek. Terus sudah paham proses perencanaan keuangan terdiri dari penentuan modal awal, penentuan HPP, penentuan harga jual, penentuan BEP, proyeksi laba, dan proyeksi payback periode. Jadi kesimpulannya, pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan teknik pemasaran UMKM melalui pemasaran online dan pemasaran offline dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindang Kasih. Sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Nah, saat ini produk yang dihasilkan sudah dipasarkan sampai luar daerah. Peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindang Kasih. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan, saat ini usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.